Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam ini adalah malam yang ke-14 dari Riyadhah khusus. Lalu besok malam penutupan. Karena itu pada malam ini saya akan menerangkan sisa-sisa saran-saran yang belum sempurna saya terangkan, yaitu pertama mengenai keterangan fakir dan zuhud. Di satu ada yang kurang sempurna yang perlu saya tambahkan. Dan kedua mengenai soal amar ma'ruf nahi munkar, yaitu diktat yang belum selesai diterangkan, akan saya terangkan malam ini juga. Keterangan tentang fakir dan zuhud ini saya ambil sepenuhnya dari kitab Ihya Ulumuddin juz Rabi' juz keempat. Tempoh hari sudah saya terangkan bahwa fakir itu mempunyai arti yang sangat luas. Yang pokoknya fakir itu artinya perasaan ketergantungan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ini arti singkatnya fakir. Memang itu sebagai arti umum. Kita jadi artinya orang-orang yang menjalankan tasawuf tidak pernah satu waktu merasa bebas, merasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Itu tidak pernah. Berarti semua hasil kerjanya, hasil sekolahnya, hasil cari maisahnya, hasil dalam membangun rumah tangganya, hasil daripada usaha-usaha perjuangannya di dalam masyarakat, hasil daripada kebijaksanaannya mengatur daerah, mengatur pemerintahan, dan lain-lain, semuanya itu tidak satu menit pun karena dirinya, tidak karena kepintarannya, tidak karena kecakapannya, tidak. Perasaan ini tidak ada. Yang menonjol adalah semua itu berkat pertolongan Tuhan. Nah ini, kalau kita itu sudah sampai ke situ, itu namanya inti daripada ajaran tasawuf di situ itu. Ini secara umum. Tetapi fakir dalam arti harta, ini harta atau uang, nah ini definisi atau pengertian fakir menurut tasawuf dan fakir menurut syariat, menurut fikih tidak sama. Ini yang perlu saya terangkan. Nah, menurut syariat, menurut fikih, jeneng fakir itu adike miskin. Jadi menurut fikih ana sing dijenengi wong sugih, wong miskin, wong fakir. Itu fikih. Syariat. Wong sugih nek menurut fikih syariat
yaiku uang sing pas keperluane blonjo karo melebune duit pas butuh sak kilo sedinane iso tuku sekilo sudah senajan omahe gede asal keperluannya dia saben hari ya saben hari loh bukan saben bulan saben hari. Jadi ukuran kaya miskin fakir menurut agama cara syariat itu per hari setiap harinya, bukan per bulan, bukan per tahun, bukan per hari. Satu hari itu apakah dia itu penghasilannya, uangnya itu pas apa enggak sama keperluannya gitu. Nek pas itu namanya suci, korpas. Masa orangnya bacaan. Senajan orangnya ke katon melarat. Mau orang apa mana butuh 100 kesana cuma bener 100 orang lah segini ini kenyamanan miskin mau kurang dari separuh kurang dari 50 umpamanya butuhnya 100 belanjane duit 50 sak pengisor lah ini kucing jeneng fakir nek duwire 50 ngisore 100 jenenge miskin nek pas 100 keperluannya 100 belanjane duit ya pemasukannya itu sugih saya tahun ini beri zakat nikah oleh karena itu ya menurut cara fikih cara syariat wong sugih utawa miskin utawa melarat itu sifatnya adalah relatif. Relatif itu artinya idofi, tidak foto, tidak kena dihantam kromo itu enggak. Sekarang A, ada orang namanya A, bujune siji, anaknya siji. Penghasilan gur 100 tapi perlunya 100 kaya dia itu kaya lah nek ana wong nanggung wong selawe sak omah umpamane dia itu selain itu punya kantor punya perusahaan kuli sak piturute yang harus dia tanggung penghasilannya kurang dari itu senajan dia punya pabrik miskin itu. Miskin itu. Biar kelihatannya mondar-mandir dengan mobil, ya. Tapi kalau dia itu tidak cukup untuk menutup belanjanya, belanja yang ditanggung, ya terserah yang ditanggung berapa. Oke sih ditanggung, kok tidak cukup ya miskin. Kalau kurang dari separuh, fakir gitu. Ini ukuran zakat itu di situ, ya. Ukuran zakat lil fuqara wal masakin itu. Jadi masuk yang celananya wol umpamanya kainnya itu kain mahal, tapi nek penghasilannya tidak cukup, itu sebenarnya miskin itu. Gitu loh. Ini ukuran cara syariat atau fikih. Lah nek cara tasawuf ya napa? Nah niki al-faqiru ibaratun an faqdi ma huwa mustajin ilaihi amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Menurut tasawuf sing nyamai fakir ya jadi dia orang setaan barang seketika ya gitu barang yang diperlukan dia tidak punya itu fakir. Oleh karena itu kalau dia itu tidak punya barang yang dia tidak perlu tidak memerlukan untuk keperluan sehari-harinya bukan fakir dia itu. Nah, ini pengertian tasawuf.
Ya. Sekarang saya contohkan, ada orang demi untuk lancarnya pekerjaan orang itu, dia harus sedikitnya punya sepeda motor untuk hubungan ke sana kemari, umpama harus punya telepon, sebab dia harus cepat berhubungan dengan apa itu, dengan langganannya atau apa. Terus dia tidak punya itu, padahal dia perlu sekali itu. Nah itu fakir namanya, fakir. Jadi dia perlu itu malah tidak ada. Tapi dia motornya 10, tapi tidak ada telepon. Fakir dia itu, fakir terhadap telepon. Begitu. Sebab yang diperlukan telepon, tak ada telepon, fakir dia. Tapi fakir dinisbati ilal telepon. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak perlu telepon, tidak perlu mobil, sebab dia tidak pernah bepergian jauh. Dia cuma ya paling nang pasar, nang tonggo separuh. Biar dia tidak punya mobil, tidak punya telepon, tidak punya skuter, tidak punya apa-apa sudah. Memang perlunya dia cuma nang langgar, nang tonggo separuh, nang pasar, bagaimana cukup jalan kaki. Wah itu bukan fakir itu. Itu orang yang nyaman, itu nyaman, nikmat hidupnya itu. Nah, ini pengertian begini ini yang harus dimiliki. Jangan kita melihat banyak sedikitnya uang, jangan melihat banyak sedikitnya benda, jangan melihat mentereng tidak menterengnya benda. Nah ini orang yang disebut keluar dari real. Nah sekarang umpamanya di sini diterangkan oleh Imam Ghazali, paling sedikit orang itu semua membutuhkan 3 perkara. Paling sedikit. 1, makanan pokok. Makanan pokok itu alias beras. Ya, di sini. Beras. Wong mangan beras masih tidak nganggo ya, tidak apa-apa. Yang penting pokok berasnya itu. Ini 1. Nomor 2, pakaian untuk menutup aurat. Bukan untuk ganteng, bukan. Untuk menutup aurat. Nek wong lanang asal idele dak katok, mungkin sewu ini. Lan jengkule mboten katok, sudah. Itu diperlukan. Perkara ajalin, itu lain. Itu sudah termasuk kelebihan itu sudah. Itu yang kedua. Pakaian untuk aurat. Nomor 3, rumah. Rumah pengayoman. Nguyut, kanggo nguyut, sangka panas, sangka dingin. Sudah. Jadi kapan uang ana sing tinggal nutup aurat, ana sing dipangan sampai cukup vitamin yang diperlukan, dan dia punya tempat peniup, sudah itu sudah namanya cukup nih. Cukup. Senajan sederhana. Berarti menurut ajaran tasawuf, uang itu pertama kali harus mempunyai penilaian yang tepat terhadap dunia, penilaian, penghargaan. Saya memerlukan apa di dalam dunia ini supaya saya bisa hidup ini? Yang penting nasi. 2, pakaian nutup aurat. 3, rumah. Sudah. Ini yang buat saya yang paling pokok. Ini sudah, itu namanya sudah terpenuhi maksud saya yang paling prinsip. Perkara rumah memerlukan jendela, lah itu lain lagi sudah ukuran. Itu lain sudah. Jendelanya harus ganti apa kaji tahun. Nah ini sudah lain lagi itu sudah termasuk tambahan, itu bukan yang pokok. Kalau kita itu bisa menyusun pandangan begitu itu, wah ini cocok dengan falsafat tasawuf. Ini sing pokok, ini sing sabar. Tapi nek kon mulih setengah, ya
ngeluh sirahe krana ora duwe TV. Sebab tanggane duwe TV iku kono cocok nyaman. Cocok jeng-jengan TV itu. Buat apa kamu TV? Apakah kamu kalau tidak punya TV terus kempes, masa bisa tangi kah ya Allah? Lah di sini. Jadi kita itu harus mengadakan penilaian secara terbalik betul-betul dari pandangan orang di kanan kiri kita. Nah, uang kemaruk ini karena dia itu mempunyai penilaian sendiri. Dia mengira bahwa orang itu menjadi mulia atau tidak mulia karena rumahnya atau karena makanannya. Tapi nek makanan tidak spiro, nih. Tapi sepualin itu pakaian kalau omah. Nih, masya Allah, godaan pun nih luar biasa. Tapi nek makanan biasanya sak siji wong panganane biasanya mboten sepiro, ndak gayani. Sampeyan delok ya, Pak. Nek dipikir, sebab napa? Sebab wong mangan iku ndak konangan. Ya kula kali bojo kula mangan sego mamane nggih. Ono lawuhe mosok ono wong haru-haru ngoten. Tanggo tetangga ndak ero. Pokok asal bojoku ambek aku doyan wassalam. Nggih. Tapi nek omah utawa nek kelambi, wah lah niki. Terus malah disawang wong niku lho. Wah gak pantes. Wah iki kok ngono lah niku. Niki biasanya terus gas gitu. Ya. Nah, padahal itu sebenarnya menarik kita pikir untuk kepentingan diri sendiri deh. Itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Mestinya. Ini tahu pisan, kula niku kapok dan masya Allah. Ono uang nggone niki tapi masya Allah. Pokoknya cara zaman sak niki mboten pantes malah kelebu kurang sopan. Tahu lho pisan. Nyarengi almarhum kakang kula kayak Halim Siddiq, ya Halim. Nang Jakarta. Niku sing dadi Menteri Agama nalika niku Pak Ilyas. Pak Ilyas niku kancane Ki Halim, nggih kanca biasa mun kancane keran ngoten ta. Cara gampangan jumbritan napa ngoten nggih. Niku kalau kula rebe niki ngalami kula sampai gak karuan keringet ndak karuan. Napa? Mulai teko omah sampai Jakarta niku Ki Halim niku tiyang mancok. Masuk kumun sampean. Kula sik nom-nom mesti gagah-gagah kula niku. Oh iya banget. Tapi arep milik nang wis takok. Ya halus mana nih? Sama kain biasa nih. Ya Allah, sarungan nganggo sandal sama. Aduh ya Allah. Pak numpak kelas siji sampean. Sepur kelas siji. Kalau kulo padahal kulo niku ya tolak sudah. Mana saya palong, mana saya celana, mana gue gagal sudah. Masa kita hal yang itu, saya bilang itu sejak kamu itu tidak bisa mantas. Akhirnya sampai di Jakarta saya punya John ya, onggo wetas. Kira-kira kan harus rokono yang mau tidak saling ya tuh ya. Wah, arna ngomong menteri. Lah kok sebulan enggak? Ya Allah kebangetan lagi. Kalau cuma ngomong menteri agama ini ketiaman sampean dosa. Kok tidak ngeluh kabeh, kulo keringetan. Arma itu niku ya nopo kulo. Akhire kulo bareng pun kepethuk, nggih alhamdulillah biasa. Bareng dadi kepethuk niku sang mboten kuat dadi medun. Kulo niku etok tanglet. Napa boten betul rasukan salinan begini ngoten ya saya itu berani sebab saya ini sudah di Jakarta itu orang dinilai karena pakaian betul biar orangnya alim biar orangnya pintar intelek biar dia itu orangnya bagaimanapun pemimpin tapi kalau pakaiannya itu tidak pantas dia dihina oleh orang di Jakarta itu karena sekarang begitu ampun ya apa jawab dia halus besar noraris aku tak kiamahan naik nek kiai Ilyas pancen isik nganggep aku tuh kancane ya mosok delok kiamahku
Niku jawab kula niku ngerti rupane Ki Halim niku nek kula niku sungkan nggih isin nggih macam-macam. Akhirnya jadi petik temenan. Padahal itu pakaian piyama itu mestinya hanya untuk tidur. Coba. Kalau pakaian untuk tidur dibawa menghadap Menteri Agama. Coba. Padahal Menteri ini kurang tenggur dewe. Begitulah jadi akhirnya jagongan. Ini biasa. Cuma saya ini nggak maklum jana ini gue nganggu tata cara kesopanan dohir ini gue nggak tinggu. Pancen gini. Ini kiai teryayi. Kiai lihat nih. Ini pancen gue pun ngoten. Pancen berimit sekolah HIS. Pinter terlobo ya. Tapi nggak santri yang kebiru. Nah ini kurang menilai secara kepantesan etiket secara dohir itu memang dipakai. Ini kalau ngomong-ngomong terus sampean ya macam-macam lah. Pokoknya supaya jadi gembira ya main kowe. Tapi Kiai Halim betul. Rupanya niku ngajari kula. Memang soal kepantesan itu perlu dipelihara. Tapi kamu dalam satu waktu jangan gandoli itu pada satu waktu. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaiannya, tidak oleh rumahnya. Tapi oleh kepribadian orang itu. Kalau orang itu pribadinya besar, akhlaknya baik, tindak tanduknya baik, sikapnya baik, biarpun numpak sikar dia dihormat oleh orang. Biar dia, jadi saya itu kayak Kiai Hasyim Asy'ari itu terus iling ya, terus jadi santri. Kiai Hasyim ini saben pemari mulang ya, meriksa sawah. Langsung numpak sikar. Tikar ini kalau tikar biasa nih ya, tikar sapi nih, tikar kasar, ningali sapi nih pun. Ini kan dipisahnya sapi, gote tengah arti pondok nih. Wah santri pirang-pirang wis semburatan koyok walang, mulai kabeh, nek wis kiai teko, mulai kabeh. Yang numpak sepeda mobil sama perlu hormat nang kiai. Salaman tawaduk kan Kiai Hasyim kabeh wong pun betul kok dikira sabar ya Hasyim apa makna tadi sarjen ora enggak ada yang begitu. Jadi kemuliaan seseorang itu menurut ajaran tasawuf tidak ditentukan oleh benda-benda yang menempel kepada orang itu. Benda menempel apa yang barang wow. Janganlah meletakkan harga dirimu pada benda-benda yang menempel di kanan kiri. Ini ajaran tasawuf. Carilah kebesaran itu dalam tubuhmu sendiri, dalam dirimu sendiri. Pokoknya corong lecok nih. Ayunya itu duduk ayu putur, duduk ayu gincu, duduk seleret-seleret tujuh macam-macam. Bukan di situ letak kecantikan. Ini wanita yang sederhana. Kecantikan adalah terletak kepada manisnya sikap sebagai wanita. Nah itu. Bahwa apa rupanya dia itu sesuai dengan kewanitaannya. Masya Allah, agung orang itu. Agung di mata orang perempuan juga agung di mata orang laki. Perkara kecantikan secara muka malah nek cara sing temenan itu. Justru yang alami, yang bersifat alam, tidak dipoles-poles macam-macam. Lah ini malah itu, jenis ayu itu. Tapi nek sini tembelan ini sampai senti, maaf nih. Malah kadang-kadang itu lanang itu. Umpamane ini saya ini, umpamane oleh kerjaan, umpamane itu. Umpamane loh, ono wong nggak iso masuk nih. Gintuan sampai Masya Allah. Gintuan itu kakek mana? Mau boleh kakek tambah muda, nombor malah begini dulu ini. Jadi dengan perkataan lain, nah inilah yang saya ingin sampaikan. Tasawuf intinya mengajak orang hidup sederhana dan hidup secara wajar menurut keadaan masing-masing orang. Ini jelas. Kesimpulannya tasawuf untuk umum begitu. Mula tasniki Presiden Soeharto itu mengatakan sudah berdalil kabal fakru ayyakuna kufran. Fakir dalam arti orang
tidak mempunyai alat untuk hidup, fakir kekurangan, itu hampir menyebabkan orang menjadi kafir. Karena itu perlu pembangunan 5 tahun. Dari Presiden Soeharto dibangun, tetapi awas dari Presiden. Kalau orang itu melarat, bangsa itu melarat, fakir miskin, tidak bisa mencukupi keperluan hidupnya, itu hampir menjadi kufur, artinya berbahaya. Jangan lupa artinya Presiden, orang atau bangsa atau negara yang sudah mencapai kemajuan dalam arti benda, dalam arti kemakmuran secara sandang pangan dan kemajuannya secara zahir, itu pun tidak terlepas dari bahaya yang lebih besar dari kufur. Ini benar. Seperti bangsa yang sekarang ada negeri kecil, makmurnya ada orang makmur kayak negara itu sampai di mana? Sweden itu satu negeri kecil di Eropa. Sweden itu penghasilan yang itu cukup, pokoknya kena jarang nganggur yang memiliki itu, saking pun cukup. Akhirnya bagaimana? Karena tidak ada yang dikerjakan dan tidak punya pedoman hidup agama, artinya yang kuat. Akhirnya dari Sweden inilah timbulnya segala penyakit demoralisasi yang sekarang melanda di seluruh dunia. Sweden asalnya. Sweden lah yang pertama kali, maaf nih, bukan pulang ngeristik nih, daripada ini anak-anak gondrong ini, yang minta persamaan wanita dan laki sama saja, ini seks. Ini ajaran Sweden, timbulnya dari Sweden, menjalar ke Inggris, ke Perancis, sampai ke Amerika. Amerika itu nomor 3 ini pusatnya Sweden. Makmur secara material, tetapi miskin dan melarat secara moral. Ini Sweden. Kita bangsa Indonesia tidak ingin seperti itu. Aspalnya ini, pabriknya semua cek, tapi orangnya edan-edan bamanya. Artinya edan dalam arti moral dan sebagainya. Nah, ini peringatan dari Presiden Soeharto. Karena itu saya katakan, jangan sampai kita itu mengertinya sudah telat, sekarang saja kita siapkan. Jangan orang ambil, ayo membangun pembangunan, orang suruh kaya asal kaya, akhirnya kaya asal kaya nerak-nerak tidak karu-karuan. Akhirnya orang itu sudah kaya tak karuan, tak ngerti untuk apa kekayaan ini. Akhirnya terus main, terus ngecok, narkotik, ganja. Enggak anak sih dibojong. Podoman kalau uang desa, ngejauh ini sih. Ya, sukses baca. Dua ini tuh miliunan. Barang nang toko ini, coba mentara dua SSI, orang sito tani, suruh tani nih kan, dibilang. Ya Allah. Toko ini kenapa? Ini kalau radio transistor nih. Cara tangan yang telepon yang dari gunung itu daerah Madura ya. Gue udah tahu kota dari Budi nyaman mensantan itu kesulitan gempa, lagi dawat. Insya-Allah oleh salin-alin. Dawat 10.000 motor insya-Allah salin-alin. Tapi orang Eropa, orang kota besar, kalau dia untuk makan sudah cukup, untuk beli pakaiannya kakeknya, selebnya itu kurang setel sandalnya. Cukup sudah beli, kurang sak lemari pokoknya sepatu tok. Terus ngomong tas, segala macam tas ada. Pokoknya kabel itu, itu kata, bingung dia. Ya apa? Nah ini itu pas tuku uang wedok, pas terus main-main, seneng-seneng, main ganja, ini tidak tahu kemana ini uang ini. Nah ini jelas gejala demoralisasi. Karena itu dengan perkataan lain, tasawuf dengan ajaran fakir, nah, zuhud itu lain. Ini saya terangkan fakirnya dulu. Di sini Imam Ghazali membagi fakir terhadap uang itu menjadi 6. Pertama, yang paling tinggi, Jadi kalau ngomong tok mawon ya, kalau nira akad. Yang paling tinggi sifat fakir
dari orang itu yaitu uang nek ketekanan duit malah bingung, malah dia itu merasa dapat gangguan, dibikin ribut oleh hartanya itu. Nah ini orang yang paling tinggi tingkatannya dalam arti fakir, tidak fakirnya. Nek ketekanan rezeki malah bingung. Bingung dalam arti sumpah, ketitipan duit semonten ini. Ini tingkatan yang tertinggi. Tapi kira-kira saat ini tidak ada orang macam ini. Malah tidak duit yang sumpah. Mungkin duit malah sumpah. Apa saja. Tapi ini tidak orang macam ini. Ini nomor 1. Nomor 2. Dia itu tidak sangat mengharapkan, tapi yang tidak sampai bingung. Jadi dia itu umpama dapat rezeki atau dapat harta, dia tidak lalu pincak-pincak bunga. Tapi umpama dia dapat juga, dia tidak merasa bingung atau merasa terganggu. Ya ini disebut memiliki yusanna radiyan, orang yang ridho. Kalau tadi orang yang zuhud. Jadi zuhud dalam ukuran tertinggi, yaitu orang kalau ketitipan harta kekayaan malah bingung dia. Khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang itu. Khawatir dia salah dalam penggunaan uang itu. Jadi dia itu dipusingkan karena ketitipan harta kekayaan. Ini orang yang disebut tertinggi. Ini zuhud, zahid. Kalau yang kedua, dia tidak terlalu senang dalam arti kalau dapat ya kok pincak-pincak ya enggak. Tapi kalau dapat kok dia itu merasa bingung, sumpah ya enggak. Nah ini namanya orang yang rodian, orang ridho. Terus yang ketiga, di bawah ini, dia umpama dapat itu lebih senang. Jadi adanya uang buat orang ini lebih disenangi daripada tidak ada uang. Cuma dia itu tidak terlalu dirangsang untuk mencari uang itu. Tidak terlalu dirangsang. Apa dirangsang? Tidak terlalu dipengaruhi. Ya, di ngoyo-ngoyo ingin cari itu enggak. Tapi umpama dia dapat uang, dia lebih senang daripada tidak dapat. Cuma dia tidak mau usaha montang-manting. Nah ini yang ketiga. Oleh karena itu orang ini sikapnya begini. Saya lebih senang ada uang, tapi uang itu tidak dengan kangelan, dengan susah payah montang-manting. Jadi tidak. Nah ini dinamakan orang qanaah. Qanaah. Neremah. Qanaah. Qani'an. Jadi urutannya yang tertinggi zahid, yang di bawahnya radi, ridho, yang ketiga qanaah. Jadi dia apa yang ada di tangan itu cukup sudah. Tidak ngoyo-ngoyo cari lainnya. Ini namanya qanaah. Lalu yang keempat, dia itu dalam keadaan sebenarnya ingin berusaha, cuma dia itu tidak ada kesempatan atau tidak ada nasib baik, ya, tidak ada nemu jalan lah itu. Tapi saat itu kepingin, aku kepingin dua duit, tapi tidak iso, tidak nemu jalan tak, cara dagang tidak ada bondo, arep ini tidak iso. Tapi kepingin ngaji bila setan, kepingin pun nemen pun oleh kepingin. Jadi umpama dia ini nemu jalan, mbok opo ae jalane itu dilakoni. Cuma dialah dia itu gak nemu jalan, ngono lho. Niki wong fakir, tapi fakire niku boten fakir zuhud, boten fakir ridha, boten fakir napa namanya? Qanaah, tapi dilebokno harisul al-hirsu 'ala dunya. Melak ke dunia. Hirsun ini mencari kasar melak. Jadi itu ada orang wis miskin, wis melarat,
tapi dilebokno wong tomak. Ini angel. Wis gak duwe, wis melarat, tapi isih dilebokno tomak. Ya napa niku? Ya iku wong sing sak temene kepingin numpuk kekayaan ning ora iso, ora nemu kesempatan. Jadi apa sih nasibnya? Tapi akhirnya tetep wae kepingin iki sampe nuntut pikirin terus kasare gitu. Saking terona, gak iso ngurangi, tapi awake melarat. Niku tetep wong iki diarani tomak dunya. Foto, tani foto karo wong sing majhul balak, orang yang rino wengi hanya cari itu saja harta. Ya? Orang yang siang malam hidupnya itu hanya untuk itu saja. Dia kemana saja sampai tidur pun yang dipikirkan hanya itu. Dan itu orang tomak dunia. Harisun. Itu sama dengan orang fakir tadi itu yang ngoten bodoh. Nah ini rakyat ini sebenarnya rugi Indo ini. Salah abaan belaras. Golongan orang sedekah. Kan repot mereka. Nah ini. Jadi belum tentu orang melarat, orang fakir itu. Sampai sok fakir itu yang fakir menuju surga. Mana ya? Ya terima. Oh betul tentu. Dari Imam Ghazali terlebihnya gitu. Apa zuhud, apa ridha, apa qanaah, apa al-hirsu. Jadi al-hirsu itu loro bentuknya. Satu bentuk orang larat, satu bentuk orang yang kerja montang-manting. Ini sama pangkatnya orang dia. Sama-sama dianggap orang yang gila harta. Yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil, betul. Berarti dua-duanya capek bodoh. Ini yang keempat. Lalu yang kelima. Orang yang tingkatnya tingkat muktor, istirar, terpaksa. Istirar. Ini tingkat istirar. Ini hanya menerangkan dia ini betul-betul orang kelaparan, orang telanjang, dan orang bambu nggak dua umat. Ini istirar, yang sing kepeksa. Ini punya hukum sendiri ini orang. Omah orang duwe. Padahal ini minim ini paling sedikit orang punya rumah, tidak punya bambungan, gelandangan. Arep mangan dia tidak bisa. Ini orang kelaparan. Dan pakaian juga tidak punya sampai dia itu telanjang, tidak karuan. Ini jenenge orang yang buta. Ini keadaannya ya dia harus ditolong ini, menolong ini. Malah kalau perlu dia boleh makan barang haram, lanjut kan? Umpamanya saya keluwen, tak karuan ya. Umpamanya tidak mangan mati, kalir, masih batang oleh, lanjut kan? Nah, mangan batang oleh. Tapi saya pernah ada batang itu umpamanya wedhus, ya wedhus bintang tak wedusan, atau PT tidak oleh. Orang yang terpaksa istirahat ini darurat istirahat itu darurat. Itu hanya boleh makan batang sekiranya dia itu sudah kuat ambaan, kuat tani. Harus stop. Tapi namanya darurat itu terpaksa. Nah, terpaksa banget di ajan duaan. Tuh boleh terpaksa itu. Ajan duaan batang, ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini yang tertinggi lagi, lebih tinggi daripada yang pertama. Ini yang keenam. A'la min az-zuhd. Wah, ini yang paling angel ini. Ini yang keenam ini. Ayyastawi 'indahu wujudul mali wa faqih. Hatinya, sikapnya, dirinya, tingkah polanya sama. Bahkan seperti Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Panjenengane nate ketidanan kekayaan rezeki 100.000 dirham, 100.000 dirham. Ini Masya Allah sampai zamannya Kanjeng Nabi 100.000 dirham.
Itu jutaan itu sudah nilainya. Tapi apakah kekayaan yang sekian itu mempengaruhi Nyai Aisyah? Sama sekali tidak. Dia yang ibadah, dia yang bersikap, dia yang makan, dia yang bertingkah, duduknya, berdirinya, kabeh tetap biasa. Tidak berubah karena kedatangan 100.000 dirham. Akhirnya bagaimana? Setelah diambil oleh Nyai Aisyah 100.000 dirham, pada hari itu juga dibagi kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan sampai habis. Tidak ada penilaian orang ini sudah. Nombok nalika kumpul 100.000 dirham, ya tidak apa-apa. Terus dibagi wabentek, tidak apa-apa. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Sampai khadame itu khadame yang kopi lah, batur estri matur teng Siti Aisyah Nyai ini kabeh dikekno kabeh yang 1.000 ini ndak dikarekno. Jadi akhirnya matur niki si batur niki mastataati fima farraqtu al-yawm an tastariyana bi dirham lahman miskiru alaih niki mau jarang wonten sing dadi kangge buka. Napa mboten penjenengan ngene sak dirham mawon kangge tinggi daging kangge buka mangke. Coba sampai lalu gitu. Sampai jalan sampai baturin. Padahal di tangan beliau itu 100.000 dirham. Lah sing arep kangge tinggi daging kangge buka sak dirham mau mboten wonten sing dikarekno ngoten niku. Napa tumon ngoten niku ya. Akhirnya jarang wis telat sakalat. Lau zakartini la fa'altu wa la kok ndak ngiling-ngiling no mau. Sebab kan ngiling no mau rak wis sak ngene sak dirham. Tuh. Jadi dia itu sehari-hari itu menjadi miskin melarat sampai untuk beli kanggo bukone gak duwe. Coba wong ngeten niki nggih siji ya di antara 1 juta niki ya. Jadi niki kata Imam Ghazali faman hadza haluhu law kanat ad-dunya bihayasiriha fi yadihi wa khazainihi lam tadurruh. Orang yang seperti orang ini katanya Imam Ghazali, biarpun seluruh dunia dengan isinya ini menjadi milik kekayaannya di tangannya, di gudangnya, di lemarinya, lam tadurruh. Dunia itu tidak akan membahayakan apa-apa pada orang. Ini orang zuhud katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau andai kata kamu kaya sekaya-kayanya, tetapi hatimu tidak di bawah pengaruh hartamu itu, akhlakmu tetap, sikapmu tetap, ibadahmu tetap, tingkahmu tetap, sama sekali tidak terpengaruh oleh datangnya atau tidak datangnya harta kamu itu. Sekalipun seluruh kota ini menjadi milikmu. Ini Sayyidina Ali tahu. Tapi untuk sampai ke sini, Masya Allah ini harus latihan. Nah, melatih itu bagaimana? Pertama harus kita mengerti duduknya perkata. Apa itu yang dinamakan dunia? Dunia untuk kehidupan dan nilai hidup itu apa? Ini harus dibenerkan dicek. Mana yang lebih berharga? Nah, ini semula itu Quran itu balik-balik wal akhiratu khairu wa abqa sak dituruteni kompon nggih. Sampai saking kepinginnya ya ini. Karena umumnya harta benda itu tidak ada orang yang tidak senang, tidak kepingin. Mulane agama niku nek ngilingno niku kadang-kadang kok kenemenan, ya, kenemenan. Sebab nek gak dinemeni nek cuma sithik-sithik wong ndak iso. Dadi ngeten lho ya. Nek cara ilmu alam ngeten. Sesuatu yang mendorongnya itu terlalu kuat, kayak kobokan ya, kobokan kosong, sampai lebokno nang jero banyu. Niki kobokan niki dadi muncul apa mboten? Larak ngerebut dadi munggah, nggih. Nah niku tekanannya harus lebih kuat. Jadi sampeyan sing menek niku kudu ngoten. Sehingga dia itu mau naik enggak bisa. Karena ditekan kelewat. Tapi kalau nekannya itu lama-lama situ-situ kalah sampean. Malik niku kobokan telepon banyu. Itu sebabnya maka agama itu ngilingno ojo seneng dunya ku malah sampai dikatakan
dunia itu adalah batang, yang sindolek batang itu asu. Coba. Itu jangan dikira loh. Kalau begitu kita ini disuruh benci dunia. Oh, kawan itu tidak ngerti maksudnya. Maksudnya tekanan untuk memperingatkan bahaya dunia itu ditekankan 180 derajat karena keinginan orang kepada harta itu begitu nyokos, begitu gampang sampai 300 derajat. Kalau tekanan kita itu cuma 100 derajat, amblas. Mulai gini-gini sampai dikatakan di dalam ajaran-ajaran agama, terutama di tasawuf, ya, al-malu ad-dunya, barang dunia ini, halaluha hisab wa haramuha azab. Itu satu judul. Dunia atau harta itu halaluha, halal itu hisab, akan diperhitungnya. Jadi nek kula niku nyambut gawe barang halal itu harus bisa saya terangkan di besok ditanya kontek-kontek sesudah dapat kamu gunakan untuk apa, itu mau diperhitungkan secara jelimet pada waktu hari kiamat besok. Itu kalau halal. Lah kalau haram, wa haramuha azab, haramnya benda harta itu siksaan. Tidak ada harta yang haram yang tidak mengandung azab, itu tidak ada. Tidak di dunia, di akhirat ditunggu dan itu mesti. Nah, itulah sebabnya. Jadi agak keliru paham. Nek ono kata-kata ulama atau kitab sing ngiling dunya sampai ke nemen niku supaya sekedar untuk timbangan nemene ketuntut nang dunya itu supaya agak tertekan. Lah kalau sudah tertekan malah sedengan, ngoten lho karep ini. Jadi nek pancen sing lugu-lugu, kita hidup di dunia ini ya memang harus mengikuti aturan dunia. Cuma jangan sampai lupa pada tujuan perjalanan yang jauh ini. Jadi nek cara gampil untuk gambaran kita menggambarkan dunia, koyok kula teko Jember arep nang Jakarta numpak sepur, nggih. Tujuan pokok kula niku teng akhirat Jakarta. Akhirat niku Jakarta umpamane nggih. Udah teko dari Surabaya leren sedili. Nggih. Terus ono pasar malam di kono. Nggih. Terus kula delok sampai nginep sak ulah di kono. Sampai entek sangu kula. Loh, padahal kula niki mestine kudu nang Jakarta. Sampai entek lha opo kon niku? Lah kartu ke Surabaya nang Jakarta piro? Ya iku pun entek sanguku. Lah ya apa? Ya mbak aku tidak sedih mau di Surabaya ndelok pasar malam ini akhirnya kerasan sampai lain aku itu harus ke Jakarta. Lho iki sampai ngoten karepe niku. Kono leren seneng tapi iling kok sangumu kok aja sampai entek di jalan. Sebelum sampai ke tujuan terakhir yaitu Jakarta. Nek ngono gak apa-apa. Lah sampeyan bakal mati, bakal urip sing ndak ono batas selamat niku besok niku. Loh, kalau kita belum sampai ke sana, jangan habis sangu ini di tengah jalan, ngoten lho karepe. Cuma niku tok mawon ajarane supaya kita niku eling. Kon niki keterangan mengenai fakir dan zuhud dalam satu rangkaian, insyaallah sampun jelas ya. Nah, niki secara khusus mengenai harta. Lah secara umum kata ingkang kula aturaken sakmene, yang pokok ajaran fakir dan istiqrar itu bagaimanapun orang mendapat kecukupan di dalam soal harta umpamanya, tapi dia di dalam segala hal dia tidak bisa melepaskan keperluan atau kefakirannya, kebutuhannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mawon kali ini insyaallah bab niki insyaallah sampun selesai nggih. Lajeng niki dipun dalem apa nggih malam Jumat nggih. Malam Jumat kula badhe netekaken jadwale adab amaliyah, amalan-amalan kalih niki diktat karek sithik mon nggih. Diktat kalih amalan saben menika namung sampai apa? Sampai zuhur iya. Ya, zuhur, lalu zuhur terus bagaimana? Nah ini insyaallah di kali ya, mungkin masalah ditulung Allah.
sampun kasmadan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo